Hai sahabat Alkes, welcome to YouTube Alat Kesehatan ID. Kali ini ketemu lagi sama saya, Dr. Gigi Ovidarin, dan kita akan ada di segmen Encyclopedia. Hari ini kita akan bahas apa? Kita akan bahas tentang satu penyakit yang tiba-tiba muncul lagi nih di Indonesia. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, dan tentunya saya nggak akan bahas sendirian, coba sahabat Alkes like dulu dong video ini, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, plus share video ini ke teman-teman kamu ya. Hai sahabat Alkes, oke, seperti sesuai janji saya tadi di awal, bahwa hari ini kita akan membahas sesuatu yang beda nih di Encyclopedia. Kita akan membahas suatu disease yang udah lama nggak muncul ke permukaan, tiba-tiba ada lagi. Tapi saya nggak sendirian, sama teman saya Dr. Nabila. Hai sahabat Alkes. Dr. Nabila, kali ini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang tiba-tiba cukup mengagetkan ya untuk kita. Jadi saat video ini dibuat, sahabat Alkes, kita tuh lagi ada informasi bahwa ada 4 anak nih sekarang terkonfirmasi terserang penyakit polio. Nah, ini munculnya di Aceh ya. Munculnya di Aceh, terus memang kalau untuk yang kasus pertama kali muncul itu menyerang anak usia 7 tahun 2 bulan yang mana nggak ada riwayat perjalanan keluar kota. Terus abis itu juga tidak ada riwayat tertular dari sana sini, dan memang belum ada riwayat pernah divaksin sebelumnya. Jadi ini bener-bener polosan ya ibaratnya, nggak ada vaksin apa-apa terus tiba-tiba kena polio. Nah, dan langsung dari pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjadikan polio ini sebagai KLB atau kejadian luar biasa. Kenapa sih semua orang tuh jadi tiba-tiba panik? Terus kenapa kita harus waspada banget sama polio ini? Kita akan bahas lebih lanjut di Encyclopedia edisi kali ini. Dr. Nabila, kita kan mau cerita-cerita tentang polio nih, tapi biar sahabat Alkes gak bosen, kita akan bikin dengan game. Seperti apa gamesnya? Nih, sudah ada beberapa pertanyaan random di sini sahabat Alkes yang nanti akan dipilih sama Dr. Nabila. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan random ini ya Dr. Nabila, mungkin boleh nggak sih diceritain ke sahabat Alkes kayak polio tuh penyakit apa sih dan bahaya atau enggak? Polio ini dari virus polio, nama penyakitnya poliomyelitis. Itis itu artinya infeksi ya, dan disebabkan oleh virus polio, dan myelin yaitu menyerang ke serabut saraf. Jadi salah satu gejalanya adalah dia lumpuh layu, jadi tiba-tiba tidak bisa digerakkan anggota geraknya. Itu. Jadi bisa tangan, bisa kaki. Betul. Ya. Tapi untuk kasusnya kebanyakan di mana nih? Kebanyakan di kaki sih. Kebanyakan di kaki. Nah, polio sendiri ini berarti karena bisa menyebabkan kelumpuhan ya di anggota gerak, baik itu misalnya tangan atau kaki, membuat kita kan jadi tidak berdaya gitu nih. Apakah berarti bisa misalnya membawa kematian atau apa? Untuk komplikasinya ya pasti mengurangi kualitas hidup ya. Oh pasti ya. Pasti mempengaruhi banget karena kan kita nggak bisa jalan, ya perlu dibantu, dan itu sampai tua. Gitu. Iya, karena sampai 50 sampai 60 tahun juga masih bisa kena kalau tidak ada riwayat vaksin. Nah, itu dia ya. Jadi memang vaksin polio itu sebenarnya penting banget. Betul. Dan kayaknya kalau mungkin kita dulu waktu di sekolah tuh sahabat Alkes kayak kalau mau ada vaksin takut-takut, lari-lari, nggak mau. Nah, bisa jadi salah satunya itu adalah vaksin polio yang harus kita lakukan di usia dari lahir sampai anak-anak ya. Betul. Nah, tapi kira-kira apa yang akan kita bahas lebih lanjut tentang polio, kita langsung mainin aja gamesnya. Oke. Ini ada pertanyaan random ya sahabat Alkes. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Silakan Dr. Nabila pilih salah satu. Oke, pertanyaan pertama. Cara mencegah polio. Gimana cara mencegah polio? Salah satu cara mencegah polio adalah vaksin. Hanya itu sih sebenarnya, karena kan vaksin ini dari awal ya, dari awal kelahiran sampai booster sampai kita sekitar umur 18 bulan, sampai sekolah juga masih ada vaksin polio. Jadi memang vaksinnya tidak hanya 1 kali ya? Betul. Berapa kali Dok? Dari lahir itu bisa sampai 4 kali. Dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan disertai dengan oral juga, oral polio vaksin. Jadi dia bentuknya tetes. Yang ditetes-tetesin waktu kita kecil itu sebenarnya adalah salah satu pencegahan untuk polio juga. Betul. Sejak dini. Saya juga
baru tahu Sobat Alkes kalau itu ternyata adalah salah satu cara untuk mencegah polio ya. Kadung dulu saya sukanya lari-lari kalau ada vaksin-vaksin kayak gitu karena takut gak enak, takut pahit. Bahkan ternyata ketika kita udah dewasa baru menyadari betapa pentingnya vaksin-vaksin atau pencegahan dari polio ini. Nah mungkin kalau untuk sarana prasarana atau tempat tinggal yang sehat dan bersih dan layak tuh juga bisa menjadi salah satu faktor nggak sih dok? Betul, karena virus polio ini kan cepat ya menyebarnya. Dia seperti tipes-tipes aja pada umumnya dan hepatitis A. Itu kan dari lewat makanan, dia berkembang biak di usus. Makanya itu pertama kali diceknya adalah tinja. Supaya tahu virusnya itu apakah benar itu polio atau tidak. Oh, diceknya nanti dari situ? Betul. Dari fesesnya ya? Betul. Oh gitu sahabat Alkes. Kasihan juga sebenarnya yang ngetes ya. Yang ngetes kasihan, yang dites juga pasti nggak nyaman ya. Jadi memang cara pencegahannya yang paling utama adalah melakukan vaksinasi sesuai dengan tabel yang diberikan oleh dokter anak IDAI, atau puskesmas, IDAI juga. Betul. IDAI itu Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah kalau di puskesmas sendiri kita bisa dapetin vaksin ini nggak sih dok? Bisa, vaksinnya gratis dari awal kelahiran sampai 18 bulan booster. Oke, tuh gratis ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita nggak vaksin polio. Lanjut pertanyaan berikutnya. Yang mana nih, dokter terserah. Oke. Ini tebak-tebak berhadiah banget nih sahabat Alkes ya. Jadi kita nggak tahu mau dapet yang mana. Betul. Oke, apa tuh dok? Boleh dibacain? Oke, pada tahun berapa polio pertama kali ditemukan? Oke. Ya. Jadi virus polio ini bukan sekarang-sekarang aja ya, udah lama banget dari tahun 1700-an ditemukan oleh Michael Underwood itu dokter dan berikut juga vaksinnya ditemukan juga oleh dokter. Jadi kalau sekarang masih ada berarti kan ya awet nih virus ya, tapi memang pada virusnya dasarnya masih ada. virusnya emang laten ya dokter ya. Betul, Jadi kalau dia kita udah cepat. pernah terinfeksi, pasti dia tuh nggak akan bisa hilang dari tubuh kita. Cuman bedanya dia bisa tidur terus, nggak pernah aktif atau ada kambuh-kambuhnya. Seperti flu ya memang ya. Iya. Jadi memang inilah yang berbahaya dari polio gitu sahabat Alkes. Jadi jangan dikira kayak oh polio tuh baru ada baru kemarin doang. Enggak, ini dari tahun 1700-an bahkan. Nah sebenarnya Indonesia tuh udah pernah bebas polio kan ya dok? Iya. Indonesia itu dikatakan eradikasi dari polio itu tahun 2014 terakhir, 2014, benar-benar nol kasus ya, maupun di pulau lain ya. Yes. Kayak di Jadi mau dari seluruh Indonesia pokoknya ya, mau di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, semuanya tuh udah zero bener-bener ya. Oke, 2014. 2014. Ternyata 8 tahun berikutnya kok tiba-tiba ada. Nah inilah makanya pemerintah karena tahu mungkin ya kayak susah banget untuk membuat zero case, jadi langsung dibikin KLB atau kejadian luar biasa. Oke, kita lanjut yuk pertanyaan berikutnya. Nih aku singkirkan. Lanjut dok, gimana? Oke. Apa yang menyebabkan polio? Oke, apa sih yang menyebabkan polio tuh sahabat Alkes? Apa? Yang pertama pasti virusnya, nama virusnya virus polio. Oke. Dan itu menular sangat cepat. Penularannya juga sangat cepat ya, dari makanan bisa, droplet bisa, seperti gitu. itu. Oke. Jadi kayak tipes aja, kayak hepatitis A dari makanan, karena dia lagi-lagi di usus berkembang biaknya dan dia dikeluarkan dengan bentuk feses. Oh makanya tadi kalau misalnya mau lihat itu beneran polio atau enggak dilihatnya dari fesesnya ya, pengujiannya ya. Gitu sahabat Alkes. Tapi kalau misalnya kayak kontak darah gitu enggak ya? Enggak. Lebih ke malah lebih bahaya ya sahabat Alkes, kayak misalnya kita tuker-tukeran alat makan misalnya atau satu gelas buat berdua itu malah possible banget ya. Karena dia virus ya, sangat gak terlihat gitu. Sangat tidak terlihat, nggak ada rasanya pastinya, dan lebih parahnya lagi penularannya juga cukup cepat ya. Jadi satu anak kena, yang lain bisa kena juga. Oke, lanjut, tinggal 2 aja nih sahabat Alkes. Kira-kira apa pertanyaannya? Siapa tahu menjawab pertanyaan dari dalam hati sahabat Alkes. Oke. Ya, kenapa satu kasus polio bisa membuat KLB atau kejadian luar biasa? Yaitu tadi karena Kemenkes sudah dapat sertifikasi dari 2014 kalau sudah bebas nih dari polio. Tapi setelah sekian lama sudah zero case, tiba-tiba ada satu, maka dari itu disebut dengan kejadian luar biasa. Karena khawatirnya satu ini sebenarnya merepresent ratusan kasus lainnya yang mungkin nggak kelihatan sahabat Alkes. Jadi belum ada
gejalanya. Betul. Gitu. Nah, karena dari statistik itu akhirnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia takut banget nih kayak wah ini harus segera kita cari akarnya di mana, penularannya seperti apa, kok bisa. Akhirnya dibikin kejadian luar biasa biar langsung teralert ya semuanya ya dokter ya. Jadi ini yang teralert cuman satu daerah yang pertama kali kena polio itu atau nanti akan seluruh Indonesia nih? Pasti akan seluruh Indonesia ya. Oke. Pasti akan melalui surveillance dan lain-lain itu pasti ibaratnya terjaring gitu yang mana. Kenapa? Dan berarti akan semakin digalakkan lagi untuk vaksin polionya. Polio, Ayo sahabat Alkes, sudah pada vaksin polio belum? Nggak tahu ya waktu kecil ya harusnya Iya, sih sudah sih harusnya kalau sudah. mengikuti apa buku pink itu ya katanya ya, buku pink dari puskesmas atau dari dokter anaknya itu biasanya ada tuh list-listnya untuk kita vaksin. Nah sekarang pertanyaan terakhir nih dokter Nabila, kira-kira apakah ini pertanyaan yang menjadi pertanyaan kita semua atau apa? Pertanyaan saya juga nggak ngerti nih sahabat Alkes. Oke, pertanyaannya polio ada obatnya atau tidak? Jeng dan ternyata ada nggak nih dok? Polio tuh nggak ada obatnya ya, hanya meminimalisir gejalanya. Contohnya ada demam, mual muntah, ada BAB cair atau mencret itu tadi. Karena dia kan berkembang di usus ya, berkembang biak di usus, jadi keluarnya pasti bentuknya fesesnya lebih cair seperti itu. Takut banget sahabat Alkes, jadi emang ternyata polio tuh belum ada obatnya. Satu-satunya cara adalah pasti mencegah ya dokter Nabila, dan memang polio itu karena tadi dibilang penularannya bisa lewat makanan, bisa antar perseorangan ya. Jadi memang masuknya tuh rata-rata saluran pencernaan dulu berarti. Saluran pencernaan dulu ke usus, baru nanti yang diuji tuh makanya adalah hasil dari fesesnya untuk tahu beneran nggak nih gara-gara virusnya tuh penyebabnya adalah polio begitu loh. Nah terus selain itu juga bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah ini tuh jadi efeknya kemana-mana ya gara-gara satu virus ini aja ya. Oke, jadi paling kalau ada obatnya pun sebenarnya untuk kayak mengeliminasi gejala doang atau gimana? Gejala saja, dan yang paling sulit itu sih lumpuh layunya ya, karena ini kan sifatnya terus-menerus. Jadi tidak ada obatnya untuk lumpuh layunya. Bisa permanen nggak lumpuhnya? Betul, permanen. Sampai 50-60 tahun ke atas. Gimana ya cara mengeliminasinya nggak bisa ya? Nggak bisa kecuali vaksin. Oh gitu. Divaksin dari awal kelahiran itu. Tuh, jadi ternyata vaksin tuh mungkin efeknya tidak terasa sekarang ya. Tapi kedepannya, apalagi kalau misalnya udah dewasa, udah agak gedean, kekebalan tubuhnya tuh sudah terbentuk untuk bisa melawan yang namanya polio ini, sahabat Alkes. Aduh, ini memang cukup mengkhawatirkan ya adanya polio di Indonesia setelah tahun 2014 kemarin sudah ada eradikasi. Dan sekarang tiba-tiba di tahun 2022 kembali muncul satu kasus di Aceh. Itu pun per video ini dibikin sudah ada 4 kasus nih sebenarnya sahabat Alkes yang dilaporkan terjadi di sekitar daerah yang sama. Kita harap semoga ini tidak menyebar ya dok ya ke daerah-daerah lain ataupun ke anak-anak lain, karena kasihan banget. Ini juga tidak hanya menyerang anak-anak tapi juga bisa menyerang orang dewasa. Mungkin pencegahan apa nih sebagai orang tua atau sebagai kakak atau sebagai seorang mandiri juga untuk sahabat Alkes yang lagi nonton nih dokter Nabila biar kita bisa terhindar dari polio? Oke, tetap lakukan vaksin. Vaksin itu salah satu pencegahan ya. Jadi itu bersifat fatal kalau tidak dilakukan. Ada maksud dan tujuannya. Jadi lebih baik kita menggalakkan vaksin. Seperti itu. Dan pastinya mungkin meningkatkan kebersihan lingkungan juga, sanitasi atau PHBS yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, itu pasti terus dilakukan. Dan jangan lupa makan makanan bergizi. Betul. Biar imunnya kuat sahabat Alkes. Oke, kalau gitu terima kasih dokter Nabila. Ya, terima kasih sahabat Alkes. Kita bikin video ini bukan tujuannya untuk menakut-nakuti sahabat Alkes yang lagi nonton, tapi ini adalah edukasi penting tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita. So, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe video ini, nyalain lonceng notifikasi, dan kalau misalnya sahabat Alkes mau ada request video, boleh tulis aja di kolom komentar di bawah. Plus, jangan lupa follow kita di Instagram @kesehatanid_official. Sekali lagi, thank you Dokter Nabila. Thank you sahabat Alkes. Thank you sahabat Alkes. Sampai kita ketemu lagi di Ensiklovi berikutnya.